Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang pertama, ini adalah bulan haram, bulan kedua dari bulan haram Dzulhijjah. Jadi kita sudah berada di bulan haram, terus di hari yang utama, hari Arafah. Hari Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang paling agung di Quran. Orang Yahudi datang waktu masa Umar Ibn Khattab mengatakan, kalau di kami itu turun ayat yang bunyinya seperti itu, maka kami akan berhari raya. Saking bahagianya turun ayat itu, karena tidak ada turun di Taurat, tidak ada di Injil, hanya di Islam. Yaitu ayat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, saya telah sempurnakan agama kalian atas kalian. Saya telah cukupkan nikmatku atas kalian. Saya telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ketika datang orang Yahudi itu kepada Umar, Umar bilang, saya tahu itu turun di mana. Hari apa? Nabi sedang apa? Umar langsung bilang begitu, karena waktu itu Umar sedang bersama Nabi. Yaitu Umar berkata, itu ayat turun di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu Nabi sedang wukuf. Iya, waktu Nabi sedang wukuf. Pada haji terakhir. Karena ini turun penyempurna Islam, berarti sudah berita rohil ini. Ini berita kematian. Sekaligus. Karena kalau Islam belum sempurna, berarti Nabi masih tetap akan berdakwah, menyampaikan risalah. Tapi dengan turun ayat ini, maka ini adalah merupakan haji Nabi yang terakhir. Pulang, Nabi sakit, meninggal. Tapi poinnya adalah turun ayat ini di hari Arafah. Ini menunjukkan bahwa hari Arafah itu utama. Hari Arafah itu adalah hari yang utama. Hari yang bersejarah dalam Islam. Hari yang bersejarah dalam Islam. Iya. Hari yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya. Ditambah lagi, hari ini adalah hari yang memiliki banyak keutamaan. Puasa pada hari ini adalah mengampuni dengan sebabnya, Allah mengampuni dengan sebabnya dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Sebagaimana dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim, Siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, saya berharap kepada Allah, kata Nabi, untuk menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Belum lagi, dan ini sudah tepat dengan pembahasan kita hari ini namanya takdir yang sesuai. Judul kita hari ini adalah, di kitab ini, Riyadhus Shalihin, Bab Taubah, bab kedua. Tahu nggak, kita hari ini adalah hari yang paling banyak hamba itu dibebaskan dari neraka. Itu diampuni dosa-dosa. Dalam hadits riwayat Imam Muslim juga,
Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin aktsar min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang lebih banyak Allah membebaskan hamba itu dari api neraka daripada hari Arafah. Hari yang paling banyak. Kan ini hadis kita dengar di Ramadan biasa. Ramadan kan setiap malam ada hamba yang dibebaskan dari neraka, diampuni dosanya. Itu di Ramadan. Tapi selain Ramadan, hari Arafah. Iya. Ramadan dibebaskan kita dari neraka. Hari Arafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari yang paling banyak orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Maka tentunya, iya, secara umum kita sebenarnya di bulan Dzulhijjah dilarang untuk menzalimi diri. Fala tadlimuhunna anfusakum. Ketika Allah menjelaskan bahwa bulan haram itu ada 4, maka Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan haram itu. Nah, ini bulan haram ini, Pak. Dan hari yang utama, Arafah. Jangan dizalimi diri kita. Artinya ini dilarang berbuat dosa secara tersurat, terlafaz. Tapi secara tersirat yang terkandung dalam lafaz, ajakan bertobat. Jangan maksiat, yaitu tobatlah dari maksiat. Maka sekali lagi ini adalah judul yang sangat tepat sekali sesuai dengan yang Imam Nawawi berikan kepada kita di kitab Riyadhus Shalihin ini, dan bertepatan dengan waktu yang tepat kita membacanya dan memulainya. Inilah kesempatan kita bertobat kepada Allah. Beliau bawakan di sini 3 ayat dan ada 13 hadis yang menjelaskan bahwa pentingnya kita bertobat kembali kepada Allah. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi tobat itu bukan supaya kita merugi, supaya kita beruntung. Tidak ada orang yang bertobat yang merugi. Pasti beruntung. Apakah beruntung dengan keberuntungan dunia atau beruntung dengan keberuntungan akhirat? Keberuntungan akhirat, orang yang paling beruntung nanti di hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak istighfar di catatan amalannya. Paling banyak kata istighfar di catatan amalannya. Kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaron katsiran. Beruntung. Beruntung bagi orang yang mendapatkan di catatan amalannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Kita ini kan banyak sekali dosa, tapi istighfar tak sedikit. Iya, tidak ada seorang pun dari kita ini tidak ada berdosa. Nabi saja yang dijamin diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Dalam sehari beliau beristighfar lebih dari 90 kali. Bahkan dalam hadits Ibnu Umar 100 kali beristighfar. Kita sudah orang tidak dijamin, jarang pula kita beristighfar. Maka yang beruntung adalah yang paling banyak istighfarnya. Kan setiap kita beristighfar, walaupun tidak ada dosa tak. Jangan tunggu berdosa baru beristighfar. Tidak ada dosa tak, beristighfar itu beramal. Istighfar itu amalan yang akan dicatat oleh malaikat. Setiap kita katakan astagfirullah, tercatat lagi satu kebaikan. Beruntung, kata Nabi, di hari kiamat. Di dunia ini banyak urusan kita susah, itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Banyak hujan tertahan, keturunan tidak ada,
Itu diantara sebabnya adalah dosa yang pernah kita lakukan. Makanya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Saya katakan kepada kalian, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau kalian beristighfar, Allah akan turunkan dari langit hujan dan Allah akan hamparkan kepada kalian. Allah akan bentangkan kepada kalian dengan harta dan anak keturunan. Maka Al-Hasan Al-Basri ditanya, kita baca klik ini, apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Seorang lagi bertanya, saya tidak punya anak, apa yang harus saya lakukan? Istighfar. Karena sebab istighfar, lapang rezeki kita. Lapang rezeki kita. Sehingga bisa kita pahami keberuntungan itu kalau kita bertobat. Dunia, akhirat. Makanya beliau sebutkan ayat kedua, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Firman Allah, hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya. Diajak kita. Mintalah ampun kamu kepada Rabbmu. Mintalah ampun kamu kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya. Iya, tidak perlu tunggu sholat tobat. Yang itu memperlambat tobat. Karena tobat itu, sholat itu sunnah. Kewajiban adalah bertobat. Kewajiban tak kalau kita bersalah, tobat. Karena perintah Quran. Wa anistaghfiru, ini amar Pak, perintah. Wa anistaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Kewajibannya beristighfar. Tsumma tubu ilai. Ini surah Hud Pak, ayat 3. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan kemudian bertobatlah kepadanya. Perintah. Berarti bertobat itu wajib. Jangan tunggu sholat, karena banyak orang sholat, tobat baru bertobat. Enggak, sholat itu sunnah tobat. Sunnah dalam ketika kita bertobat, kita lakukan sholat 2 rakaat. Tapi itu sunnahnya, bukan kewajiban. Kewajiban tak adalah bertobat. Kewajiban tak adalah bertobat. Ayat ketiga, dipanggil kita khusus mukmin. Khusus kita yang beriman. Kata Allah ini di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni. Taubat yang murni. Iya, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Makanya dalam praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam praktek, kalau kita membaca ini, kita baca 2 hadis saja dulu baru kita tutup. Jadi 3 ayat dengan 2 hadis. Hadis pertama coba kita perhatikan, ini hadis keadaan Nabi kita. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Nabi kita bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, bersumpah beliau, ini menunjukkan perkara ini serius. Demi Allah, kata beliau bersumpah, sungguh saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Ini Nabi nih, sekali lagi, ini Nabi. Bahkan belum mengajak kepada kita dan belum menyebutkan belum lebih dari 70 tadi, 100. Belum berkata Wanil Agor ibn Yasar, dari Al-Agor ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, belum berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah.
Kata Nabi ini, wahai sekalian manusia, kita semua ini kan masuk. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepadanya. Sungguh saya dalam sehari bertobat dan beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Tadi kan lebih dari 70, ini 100. Berarti tadi sekitaran itu 70 dalam sehari, Pak. Dalam sehari. Kita ini kadang kasihan, kalau kita tidak sholat, kita tidak beristighfar. Kan setelah sholat baru kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Berarti 3 kali 5, Pak. 3 kali 5 kita beristighfar. 5 kali waktu sholat. Syukur-syukur kalau setiap sholat kita beristighfar. Tapi kan kadang langsung salam berdiri maki. Tapi anggaplah kita beristighfar setiap setelah sholat 3 kali, berarti 5 kali sholat, 5 kali 3 tadi. Berarti hanya berapa? 15 bertobat, beristighfar. Sementara Nabi tidak pernah dosa. Lebih dari 70. Bahkan di hadits yang kedua, 100. Tidak ada dosanya. 100. Kita ini betul-betul tentunya banyak lalai dari beristighfar dan dari bertobat. Iya, ini alhamdulillah yang bisa kami ingatkan. 3 ayat pertama yang beliau sebutkan dan 2 hadis. Setelah itu insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang. Wallahu alam. Jika ada pertanyaan boleh didiskusikan lagi. Silakan. Silakan Pak Yakin. Iya, Ustaz. Ada pertanyaan terkait kurban, Ustaz. Apa hukumnya kalau kurban ingin berkurban atas nama orang tua atau orang tua? Karena sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Kedua, terkait dengan jenis hewannya, apakah yang dikurbankan jantannya atau betinanya? Jantan atau betina boleh? Baik. Untuk pertanyaan pertama memang khilaf. Ada selisih pendapat, boleh nggak kita berkurban langsung atas nama yang meninggal? Atau atas nama kita terus kita niatkan orang yang meninggal? Gitu. Tidak ada perselisihan sebenarnya. Masalah kedua, kalau kita yang berkurban dan kita masukkan orang meninggal, tidak ada perselisihan sebenarnya di situ. Bahwa itu boleh. Misalnya saya kasih berkurban, saya atas nama, cuman saya masukkan dalam niat ibu, ayah, istri, anak, itu tidak ada perselisihan. Akan bolehnya dan akan sunnahnya. Kenapa? Karena itu Nabi bilang. Nabi bilang, Allah, ketika beliau sebeli kurbannya, Bismillah Allahu Akbar, beliau gorok, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluarga. Jadi, memasukkan keluarga di niat, itu tidak ada perselisihan. Boleh sampai. Setelah itu mereka berselisih, bagaimana kalau orang meninggal langsung? Boleh atau tidak? Itu yang diperselisihkan. Itu yang diperselisihkan. Apa yang kuat? Itu pertanyaan yang bagus. Karena kita ini kan harus beribadah di atas yakin. Tidak boleh ragu sama sekali. Tidak boleh. Iya. Sehingga kita perlu bertanya apa yang kuat. Tentunya kita sudah ditentukan sebagai muslim. Kalau kita ragu tentang sesuatu, kembali ke Allah, kembali ke Rasulnya. Apakah memang Rasul pernah berkurban atas nama orang meninggal, maksudnya langsung didaftarkan? Itu saja. Maka dinukil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syahrul Mumti, Nabi telah meninggal anak-anaknya semuanya sebelum belum meninggal, kecuali Fatimah yang meninggal setelah Nabi meninggal. Jadi semua anak Nabi itu meninggal sebelum Nabi meninggal, putri ataupun putra, kecuali Fatimah yang masih hidup setelah Nabi meninggal dan meninggal setelahnya.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak pernah dinukil Nabi berkurban atas nama anaknya yang telah meninggal, atau bukan anaknya, istrinya. Kan ada perempuan yang paling berjasa dalam Islam ini, Khadijah. Tidak ada yang lebih berjasa darinya kecuali Aisyah. Karena setelah meninggal Nabi, dia berjasa karena menyebarkan hadits Nabi yang di dalam rumah. Kan kalau di luar rumah banyak sahabat yang menukil. Tapi kegiatan Nabi dalam rumah hanya Aisyah yang menyebarkannya. Sehingga Aisyah yang menolong Islam di akhirnya. Khadijah menolong Islam di awal. Tapi tidak pernah Nabi. Padahal hidup dengan Khadijah 25 tahun. Hidup dengan Khadijah 15 tahun sebelum kenabian, 10 tahun setelah kenabian. Dia temani Nabi 10 tahun di masa susah. Sebelum hijrah ke Madinah, 10 tahun dia temani. Meninggal tahun 10. Setelah hijrah ke Madinah, Pak, tahun pertama disyariatkan kurban. Kan kurban itu tidak disyariatkan waktu di Mekah. Kurban itu disyariatkan di Madinah. Tahun 1 Hijriah. Turunlah pensyariatan kurban. Nabi tidak berkurban atas nama Khadijah. Tahun kedua, ketiga, keempat. Karena Nabi berkurban selama 10 tahun. Berturut-turut. Tidak ada penukilan atas nama Khadijah. Atas nama anaknya. Dan sehingga yang benarnya adalah, yang kuatnya adalah, kita yang kurban. Tapi kita ikutkan itu yang meninggal. Ya Allah, ini dariku dan orang tuaku yang telah meninggal. Ini yang kuat karena alasan Nabi. Itu satu. Yang berkurban atas nama keluarganya tapi belum yang memasukkannya dalam niat. Alasan kedua, dan ini mungkin butuh bagus juga alasannya, supaya agak masuk akal orang di luar, dan sebagian juga, ini memang. Tapi kan bisa, mereka kadang bisa jawab. Gini, kita sudah bahas di kitab Riyadhus Shalihin ini, bab niat. Kita sudah pernah dengar bahwa amalan butuh niat. Orang meninggal itu tidak bisa meniat. Sudah tidak bisa lagi berniat. Tidak bisa juga kita ke kuburannya bilang, Bu, kurban kina niat ki. Sudah hilang hukum taklif. Hilang beban syariat terhadap orang yang meninggal. Makanya di hadits Abu Hurairah, kalau seorang itu meninggal, putus amalannya. Bahkan yang meninggal minta, Rob, kembali saya. Supaya bisa berniat. Jadi tidak bisa lagi. Terus siapa yang berguna niatnya? Idza matal insan in qata min amalihi. Jika seorang itu meninggal, terputus dari amalannya. Kecuali 3 diantaranya. Anak soleh mendoakannya. Berarti anak soleh berkurban dan dia berdoa, dariku dan dari orang tuaku. Sampai. Begitu. Supaya kita beramal dengan aman. Yang tidak ada perselisihan di situ. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tentunya kurban itu boleh jantan, boleh betina. Karena Allah katakan di Quran, minal ibilit nain, dari onta boleh 2 itu, jantan betina. Wa minal baqarat nain, dari sapi 2, jantan betina. Wa minal ma'zis nain, dari kambing 2, jantan betina. Boleh. Boleh jantan, boleh betina. Sama saja. Cuman kita sama-sama boleh dikurbankan. Cuman kalau bertanya utama mana? Tentunya utama jantan. Begitu. Kalau dari sisi utama, bagi orang yang menyatakan berpendapat, karena juga khilaf ini, Pak. Utama itu dilihat dari apa? Ada mengatakan dilihat dari harga, ada mengatakan dilihat dari cantiknya, ada mengatakan, dilihat dari dagingnya. Makin banyak daging yang dibagikan, maka makin utama. Artinya gini, kalau kita beli jantan mahal tapi kecil, sementara kalau kita beli betina bisa besar karena lebih murah, lebih banyak dagingnya, lebih betina. Karena kurban itu dilihat dari banyaknya kita makan, berbagi. Ada khilaf ini, ada khilaf terkait dengan mana yang utama. Yang jelas sepakat boleh jantan, boleh betina. Wallahu a'lam. Itu untuk pertanyaan kedua. Siapa? Satu lagi kalau ada. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Ustaz mau bertanya, ingin menyambung pertanyaan dari apakah kurban itu ketika kita niatkan setelah penyembelihan dagingnya harus kita makan sebagai kita yang mengkurbankan. Kita kan sekarang banyak lembaga dakwah kurban semuanya didistribusikan. Apakah harus kita makan? Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa taubat kita ini diterima sama Allah? Kan kita cuma bisa beristighfar ke depannya, taubat kita ini bagaimana dalam aplikasi kehidupan saya? Baik. Oh ya, baik. Untuk yang pertama, jadi dulu Pak di tahun-tahun awal masalah kurban itu, Nabi melarang sahib kurban menyimpan lebih dari 3 hari di masa susah, di awal-awal hijrah. Setelah itu kaum muslimin ke lapangan, alhamdulillah. Iya. Mulai dari tahun kedua itu setelah perang Badar itu sudah mulai lapang. Kan perang Badar Ramadan itu mulai lapang itu. Orang-orang sudah mulai dapat rampasan perang di perang Badar, sudah mulai lapang. Tahun ketiga mulai lapang. Saat itu Nabi melarang menyimpan daging kurban. Sahib kurban, tidak boleh, harus kau bagi semua. Kalau kamu simpan khusus makan 3 hari. Setelah itu tidak boleh. Setelah itu alhamdulillah hilang kesusahan. Sampai hari kiamat nanti dan sampai hari ini. Kata Nabi, kulu waddahiru watasodaku. Bahkan sebagian riwayat watazawwadu. Silakan kalian makan. Ini perintah mubah, Pak. Tadi kan tidak boleh gitu. Silakan kalian makan. Silakan kalian simpan. Jadi boleh itu orang berkurban, kurban, ambil semua berbiar nasibkan. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada larangannya. Karena sudah lewat itu masa. Silakan kamu semakan. Silakan kamu simpan. Silakan kamu sedekahkan. Bahkan di sebagian riwayat, silakan kamu jadikan bekal perjalanan. Ini kan perintah mubah jadinya. Setelah dilarang, jadinya mubah. Jadinya mubah. Jadi sehingga kalau kita bilang apakah harus makan? Enggak juga. Boleh kita bagi semua. Boleh kita makan semua. Boleh kita simpan. Bebas. Larangannya itu cuma menjual. Itu saja dilarang. Iya. Nah, kita hubungkan nih di hikmah kurban, Pak. Sebelum kita nukil apa yang terjadi di masa para sahabat. Hikmah kurban itu, kenapa kita dianjurkan berkurban? Yaitu supaya kita berluas-luas dalam makan dan minum di hari Id, hari Tasyrik. Kita masa di rumah berluas-luas makan daging, bakar, sate. Nggak usah bisa kasih kita gini, mau ki konro apa semua. Nggak usah bisa kasih tahu ki. Maksudnya memang ini jadi ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Nabi bilang begitu. Hari Id itu dan hari Tasyrik 3 hari setelahnya itu hari makan dan minum. Jadi hikmah berkurban itu supaya kita berluas-luas, kita sendiri kan tidak boleh berluas-luas terus. Tapi kita dianjurkan berluas-luas kadang begitu. Luas-luas kita makan daging sampai puas, keluarga kita juga makan daging sampai puas. Itu hikmah kurban. Nah, yang kedua, apa yang dipraktikkan oleh para sahabat. Sahabat dulu, Pak. Kurban seekor, dia sih di satu rumah itu makan. Iya, karena bersedekah itu kepada istri juga sedekah. Jadi jangan pahami harus ke orang lain. Kan kita kasih istri tak anak itu sudah masuk sedekah. Begitu. Jadi dulu itu kurban satu rumah itu, dia makan satu rumah. Satu rumah makan. Begitu, Pak. Wallahualam. Untuk pertanyaan yang kedua, itu tobat itu kan seperti yang dikatakan oleh Nabi. Idza taba, idza nadiba, idza taba wastaghfar sukila qalbu. Apabila seorang itu berbuat kesalahan kemudian dia bertobat dan beristighfar, dibersihkan hatinya. Al-ithmu ribah. Dosa itu kan membuat kita was-was terus. Was-was terus. Tidak tenang. Itu kalau dosa kata Nabi. Sementara
Tobat membuat hati itu tenang. Jadi ketika kita merasa hati lapang, hati tenang, was-was, tidak sering muncul. Itu ciri kalau tobat itu diterima. Itu yang disebut. Nih, demikian pula kalau kita tobat, rezeki lapang, itu bentuk pengabulan. Kalau kita maksiat, rezeki lapang, itu namanya perlalaian di hadis Nabi. Lapang sekali rezeki kita, padahal tidak pernah kita masuk sholat. Ada tidak peduli. Tapi rezeki kita lancar terus. Itu namanya kata Nabi istidraj. Fa'lam annahu istidraj. Ketahui itu perlalaian. Sampai terlalai sekali. Tiba-tiba makin diambil. Itu dalam ayat. Tapi kalau kita dosa, kita tobat, lapang hati, lapang dada. Iya, banyak masalah, banyak sekali masalah, tapi tetap lapang. Orang bilang kadang, dewasanya si pulang. Bukan. Hatinya itu. Lagi lapang. Karena biar dewasa bagaimana kalau hati tidak lapang, tidak bersih, susah. Biar masalah sedikit kita. Tidak bagus dalam menghadapinya. Itu ciri Pak di antara sebutkan. Iya, ada juga disebutkan oleh sebagian ulama, lihat di sekitar. Kalau di sekitar kita wahsyah, liar di semua, tidak ada yang bisa dipercaya. Biar istri menjengkelkan, anak menjengkelkan, itu kan pengaruh dosa. Para ulama dulu kalau dia mau lihat banyak dosanya atau bagaimana ini, dia lihat kendaraannya. Kalau nurut-nurut di jalan, alhamdulillah, yang naik di atas lagi bagus. Begitu mereka lihat. Jadi lihat sekitar juga. Orang-orang di sekitar kita, istri, anak, bagaimana mereka sikapnya terhadap kita. Karena kan orang di sekitar kita ini kan kata Nabi, syuhada'ullah fil ardh. Saksinya Allah di muka bumi. Saksinya Allah di muka bumi. Ini bisa dilihat begitu, Pak. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita di pekan depan. Pekan depan belum, tidak libur tak? Tidak jadi. Karena pas gini hari Selasa, hari kerja terus. Iya. Kalau tanggal merah berarti sini libur Pak. Atau tidak Ji? Jangan sampai saya datang ternyata tidak ada orang. Baik, kita sampaikan saja kan kita rutin ini Selasa. Ya jelas. Jadi kalau kami pribadi Selasa kita ke sini. Begitu. Tinggal disampaikan saja kalau tanggal merah misalnya atau insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Terima kasih banyak. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.